Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa wala amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Bapak-bapak, hadirin sekalian, jamaah subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puja-puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya yang sangat banyak kepada kita. Salah satu rahmat yang terbesar adalah iman dan Islam yang sampai hari ini masih kita pegang teguh. Mudah-mudahan kita semuanya tidak akan mati kecuali dalam keadaan muslim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki tahun baru Masehi ya. Tidak terasa ya, setahun sudah kita tinggalkan dengan berbagai macam problematika kehidupan. Banyak ujian yang kita alami, ujian yang belum selesai COVID sampai hari ini ya. Bahkan ada varian baru katanya, yang mudah-mudahan nggak menjalar gitu ya, walaupun sudah masuk ya. Dan berbagai macam ujian, ada banjir, ada erupsi gunung ya, atau gunung meletus ya, macam-macam ya. Belum sekarang ini kebutuhan pokok juga naik gitu ya. Harga Lombok 100.000 gitu ya. Ya itu ya. Jadi ya, tapi saya teringat dulu. Saya dulu tuh waktu kecil pernah kulaan Lombok Pak itu ya. Jadi Lombok itu kita PP. Timur itu harganya bisa 10 kali lipat nih Pak itu. Kalau sudah kering 1 kilo, kalau waktu itu saya kulaan itu 1 kilo 40 rupiah. Begitu kering itu 1 kilonya bisa 400 gitu ya. Dan itu kuat Pak kering itu. Nah, ya. Itu nanti ada tengkulak datang dari perusahaan jamu di sini. Nah, dulu waktu saya masih muda dulu ya, dengan segala macam kehidupannya. Dan sekarang pun kalau kita bisa begitu sebenarnya ngirit itu Pak ya. Nanti kalau mau masak dikasih air hangat, nanti bisa anu lagi ya gitu. Nah, itu. Kalau enggak berat Pak ya. Nah, itu baru kebutuhan pokok, belum yang lain-lain. Hadirin sekalian, baru saja saya baca dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Dan kalian akan diuji dengan kesengsaraan dan kebaikan. Nah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Saya baca ayat ini, ternyata ujian Allah itu tidak hanya berupa kesengsaraan, Pak. Tapi kadang-kadang juga wal khair, juga berupa kenikmatan. Nah ini yang kadang-kadang sering kita lupa. Kita lupakan bahwa ujian itu tidak sekedar sengsara, sakit, gitu. Bukan itu ujian juga. Nah ada ujian yang khair, kenikmatan. Nah ini yang harus kita hati-hati, sebab dikatakan selalu kita akan diuji, tidak mungkin tidak, pasti. Dalam ayat lain dikatakan begini juga. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kalian akan mengira begitu saja masuk surga? Ya. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Padahal belum pernah datang kepada kalian ujian seperti yang ditimpakan kepada umat-umat yang dahulu. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa oleh kemalangan, kemudaratan, goncangan. Hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai-sampai para rasul dan orang beriman besertanya mengatakan, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah sungguh pertolongan Allah itu dekat.
Sabar. Jadi Nabi Ibrahim itu punya 2 anak, Pak. Yang satu Ismail, yang satu Ishak. Ismail itu dikenal orang yang sabar. Sabar. Kalau Ishak ini cerdas. Jadi 2 paduan inilah menjadikan sukses nantinya. Ada kesabaran, ada keuletan, ya. Ulet dan pintar. Pintar tok nggak cukup, Pak. Sabar tok nggak cukup dipadukan. Pintar, sabar, ulet. Banyak orang yang sukses itu karena ulet. Ya. Konglomerat itu belum tentu pintar, Pak. Gitu ya. Tapi dia ulet gitu ya. Yang di Jawa Tengah itu dulu ada perusahaan rokok Niti Semito itu. Itu orangnya buta huruf gitu ya. Tapi punya perusahaan rokok besar mempekerjakan para top gitu. Nah, jadi tidak mesti karena ulet, sabar, tahan bantingan. Nah itu ya. Tahan bantingan. Tidak hanya berani mati tapi juga berani hidup. Nah itu ya. Berani mati itu orang bunuh diri itu berani mati, Pak. Tapi dia tidak berani hidup. Gitu. Nah itu ya. Wala taqul liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kalian jangan menganggap bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un walakin la tas'urun. Dia masih hidup, tapi kalian tidak merasakan. Jadi orang mati syahid itu dibayangkan dalam Al-Quran itu tetap hidup seolah begitu ya. Diberi rezeki, tapi di alam lain gitu ya. Artinya dia hidup terus. Bahkan orang yang hebat itu yang mati, Hamka itu sudah mati, tapi bukunya masih hidup sampai sekarang. Gitu. Masih ditelaah orang, dia masih bisa mengajari orang-orang lewat buku-bukunya. Nah seperti itu loh, Pak. Nah, terus akhirnya walanabluwannakum bisa minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiril sabirin. Kalian tentu akan diuji oleh Allah. Nah, jadi kita semuanya akan diuji, semua kita. Apa? Minal khaufi, ada sedikit rasa takut, wal ju' kadang-kadang kelaparan, wa naqsin minal amal, kekurangan harta, wal anfus, kematian. Siapa yang nggak diuji kematian ya? Mungkin keluarga kita, orang tua kita, anak kita, famili kita, famili Pak Le, Pak D, dan sebagainya. Pasti tiap tahun terus-menerus ya. Was samarot, kekurangan buah-buahan, mungkin panen gagal. Ya. Jadi kalau kita jadi petani itu serem, Pak ya. Mau panen antem kena wereng habis. Gitu ya. Saya ingat itu di Banyuwangi itu tahun 70-an ada wereng pertama itu. Wah luar biasa, Pak. Sehingga satu desa itu tanahnya pada dijual. Ya. Habis, Pak, dijual semua. Karena tidak bisa dia, berapa tahun itu kena perang terus. Sehingga sekarang di sana itu pekerjaannya ya lain, sudah macam-macam dah. Nggak punya sawah, buruh semua. Dah. Satu desa itu, padahal tanahnya subur sekali itu. Nah itu. Wa basyiris sabirin. Beri berita gembiralah orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni orang yang kalau ditimpa kemalangan dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi orang yang optimis gitu ya. Dia tidak pernah menyalahkan Allah, punya harapan kita ini milik Allah. Nah, orang yang begitulah yang nanti menang gitu. Hadirin sekalian, kembali kepada soal musibah. 1 tahun ini banyak macam-macam. Tapi ternyata musibah yang sering dilupakan tuh yang berupa kenikmatan. Ini yang kita harus hati betul, Pak. Di dalam surat Yunus itu saya carikan ya. Surat Yunus ayat 11 ya. Wa idza masal insana dzurru. Manusia itu kalau ditimpa kemalangan, da'ana li jambi aqaidan aqaiman. Dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk dan berdiri. Orang itu kalau kepepet mesti ndonga, Pak. Itu gawan bayi, Pak. Ya. Pepet das macam-macam. Ya Allah, saya kelenger ya Allah ini. Jatuh saya masuk ya Allah, ini wah macam-macam deh. Tapi apa? Falamma aksafna an dzurruhu marra ka alam ya'tuna ila dzil masa.
Tapi kalau sudah kami hilangkan derita itu, mereka berjalan seolah-olah tidak pernah berdoa kepada kami. Lupa dia kepada Allah. Nah itu yang paling bahaya Pak. Lupa. Jadi itu banyak kejadian di Indonesia itu luar biasa. Saya baca di internet itu, contoh ya, orang kepingin jadi bupati gubernur, itu kan biayanya miliar Pak ya. Begitu jadi senang sekali, wah punya jabatan tinggi. Ternyata lebih dari 400 bupati gubernur di Indonesia yang ditangkap KPK, bayangkan. 400 Pak sudah. Di Jawa Timur itu ada 2 yang saya kadang-kadang prihatin. Ada seorang yang sukses 2 kali, sang suami. Diteruskan istrinya 2 kali. Berarti kan 20 tahun ya Pak. Terakhir suami istri ini ketangkep Pak. Masya Allah. Gara-gara minta sogokan dari lurah itu. Jadi setiap lurah yang mau jadi di tanah lurah itu baik. Wahnya dia. Jadi bupati, yes. Sukses, ekonomi bagus sana. Sampai oleh Dahlan Iskan itu dilem dipuji ya dalam satu tulisan di Jawa Post. Berapa bulan itu ketangkap juga dia, Masya Allah. Padahal istrinya hafid Pak, bayangkan. Istrinya hafal Quran Pak ya. Masa kasihan, tidak kuat godaan. Kenapa? Ada yang berkepentingan nyogok, ada yang tahu kemudian tergoda mau nyogok. Jadi ada yang goda, dia tidak kuat. Nah godaan ini Pak yang berat. Itu contoh aja. Ini orang waduh banyak sekali. Jadi ketika orang diberi kenikmatan itu kadang-kadang lupa. Ini yang harus kita waspadai supaya semakin diberi nikmat, mestinya kita semakin tersungkur kehadirat Allah. Makanya seperti yang hadis kemarin saya kemukakan, satu ketika Nabi sholat malam itu sampai janggutnya penuh air mata, ya, netes, kakinya sampai bengkak, saking lamanya. Ya bagaimana nggak lama Pak? Nabi itu kalau sholat malam kadang-kadang Al-Baqarah habis ya. Al-Baqarah itu 1 juz, ya, berapa jam dia. Nanti itu masih Ali Imran gitu. Masya Allah. Terus gitu. Sampai Aisyah aja yang istrinya itu nggak tega. Ya Rasulullah, kenapa kau sholat sampai seperti itu? Kan kamu tidak punya dosa-dosamu diampuni semua sudah. Ya. Jawabannya sederhana Pak. Apa tidak boleh saya jadi hamba yang bersyukur? Katanya. Jadi itu dalam rangka mensyukuri nikmat Allah gitu ya. Jadi semakin diberi nikmat, semakin semangat dia beribadah. Semua itu luar biasa Pak. Yang sering tergoda kita ini setelah diberi nikmat lupa. Barangkali kasus yang terkenal itu kasusnya Sa'labah. Sa'labah itu orang yang sangat miskin. Sampai dikisahkan saking miskinnya bajunya yang layak pakai sholat itu cuma 1. Itu pun sering dipakai gantian sama istrinya gitu. Karena sobek-sobek ya, mungkin tidak seperti sekarang Pak ya, kain murah ya. Dulu kan pabrik kain kan sulit ya, jadi kan berat ya. Sehingga ceritanya si Sa'labah itu kalau habis sholat dia segera pulang, nggak sempat berzikir dengan teman-temannya. Saya bilang, kenapa kamu segera pulang? Baju saya nanti oleh istri saya untuk sholat. Coba ya. Jadi bukan tanpa alasan dia pulang, beralasan karena gantian itu. Nah, saking melaratnya itu. Ya namanya jadi orang melarat kan nggak enak belas Pak ya. Akhirnya dia maju ke Nabi minta didoakan supaya kaya. Akhirnya Nabi keberatan. Mungkin dia tahu ini berat nih kalau jadi kaya malah lupa, mungkin kira-kira begitu ya. Tapi dia mendesak akhirnya didoakan betul. Setelah didoakan betul Pak. Kambingnya itu beranak pinak banyak, terus sampai banyak. Jadi orang kaya dulu itu apa itu tandanya banyak ternaknya gitu ya, banyak kebunnya kan gitu ya. Nah, akhirnya setelah banyak kambingnya dia sibuk dengan kambingnya sampai lupa sholat, gitu ya. Sholat Jumatan jarang-jarang, sholat jarang-jarang. Satu. Kemudian ketika ada kewajiban berzakat, dia harus berzakat. Nah itu keberatan dia zakat Pak. Dia merasa ini ngeramut setengah mati kok mau dikasihkan orang, nah gitu ya. Nah, itu awal dia berat Pak itu. Sampai
semoyo apa ditagih itu nanti aja lah, nanti saya kirim nanti sampai akhirnya lupa itu. Sampai Nabi marah itu. Nabi marah, dia tidak mau berzakat itu. Sampai akhirnya Nabi wafat, dia tetap jadi orang yang tidak mau berzakat. Ya. Akhirnya dia sadar ketika zakatnya mau dikasihkan ke Abu Bakar menolak, tidak mau. Karena dia sudah mengingkari janjinya di hadapan Rasulullah. Sampai akhirnya matinya ngenes Pak katanya itu. Matinya ngenes. Nah inilah tipe orang yang lupa. Jadi memang itulah hadirin sekalian ya. Bahayanya lupa kepada ujian. Kalau kita sadar bahwa semua kenikmatan, semua musibah yang ditimpa kepada kita ini sebuah ujian, maka kita ada harapan. Orang ujian itu semakin tinggi yang didapat, kelas yang akan diharap, mesti ujiannya semakin berat, Pak. Kan gitu. Kalau kita kepingin ijazah SD gampang, SMP agak sulit, SMA agak sulit, S1, S2 terus. Begitu juga iman. Makanya dikatakan asadul nasi balaan al-anbiya. Seberat-berat ujian yang ditimpakan kepada manusia itu ditimpakan kepada para nabi. Jadi nabi itu walaupun dijamin masuk surga, ujiannya berat, Pak. Ujiannya berat. Bapak rintis dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Gak ada nabi yang enak-enakan. Berat-berat semuanya. Berat. Nabi Adam punya ujian berat anaknya ya. Nabi Nuh anaknya juga lenger itu. Terus Nabi Ibrahim sampai disuruh nyembelih anak ya, coba ini ya. Nabi Daud itu harus melawan Jalut gitu. Jalut itu dikenal orang yang tinggi besar, kuat, raksasa lah gitu ya. Sementara Daud masih kecil, dia harus mengalahkan. Tapi diberi ketepil oleh Allah mukjizat sampai kalah. Si sama Jalut. Tapi kan berat Pak melawan seperti itu. Yang kalau kita baca dalam surat Al-Baqarah, kisah Daud yang dianggap raja yang sukses ya, itu dimulai dari perjuangan berat Pak ini coba. Ini saya bacakan ya. Nah, ketika pasukan tadi dalam kisah Daud itu ada pasukan yang dipimpin oleh namanya Tolut. Tolut itu panglimanya. Anggotanya itu Daud ini ya. Falamma fasala Tolut bil junudi qala innallaha mutalikum binar. Maka ketika pasukan Talut dan tentaranya sampai ke lembah itu, dia berkata, hei pasukanku, Allah menguji kamu dengan sungai ini. Ada sungai yang kinclong-kinclong, Pak. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang minum airnya, dia bukan golonganku. Nah, bayangkan, di padang pasir, terik panas, ada sungai yang tidak boleh diminum. Ya. Aqua belum ada. Ya. Kan ini ujian yang berat ini. Ya. Waman lam yat'amhu fa'innahu minni. Siapa yang tidak minum, nah dia yang golonganku. Illa man iktarafa ghurfatan biyadi. Kalau terpaksa minum boleh tapi secedok saja. Dengan tangan. Tidak boleh lebih. Apa yang terjadi? Fasaribu minhu illa qalla minhum. Semuanya pada minum sepuas-puasnya. Nah, enggak kuat kan? Kecuali sedikit yang sanggup. Illa qaliya minhum. Sedikit yang tidak. Falamma jawazahu walladzina amanu ma'hu, maka ketika pasukan itu berhadapan tayyer, qalu, orang yang kebanyakan minum tadi berkata, la tau melawan Jalut dan pasukannya sekarang. Sudah kalah sebelum bertanding, Pak. Bosi ternyata ya. Nah, ya, kautas karena kebanyakan minum tadi ya. Qala alladzina yadhunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan billah. Adapun yang tidak minum atau yang minum sedikit justru mengatakan, dan orang-orang yang yakin akan berjumpa dengan Tuhannya mengatakan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan billah. Betapa banyak pasukan yang kecil mampu melumatkan pasukan yang besar karena izin Allah. Jadi optimis dia tuh, tahan bantingan itu ya, tahan bantingan. Wallahu masabirin, Allah bersama orang yang sabar. Memang tahan bantingan Pak itu penting Pak. Krisis di Indonesia itu ekonomi tahun 98 ya. Itu kenapa kita kuat? Yang kuat itu malah orang-orang yang miskin Pak. Yang kaya gak kuat Pak.
yang namanya keluarga Sinivasan itu yang punya pabrik truk itu nggak kuat bunuh diri dari Hotel Aston, ceblok yes, natap apa itu? Mobil ya. Nah, itu punya pabrik truk Pak, kayaknya kayak apa kira-kira itu? Ya, nggak kuat ternyata itu, kena gonjangan. Tapi yang miskin main cara biasa li, mangan sampai uyah kena kan itu kan enteng gitu ya, kan ya, enteng itu dia. Biasa wis pengalaman gitu ya. Jadi melarat pengalaman deh, enteng itu masya Allah, kuat Pak itu. Puasa itu berat Pak, yang berapa orang yang bunuh diri itu masya Allah, yang stres, yang masuk rumah sakit jiwa itu bukan orang miskin Pak, orang kaya justru ya kan. Nah jadi tidak kuat. Nah ini yang tahan bantingan itu yang tidak minum tadi, yang minum sedikit itu kuat dia. Falamma barazu tijalu tawajunuti qalu rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal kafirin. Nah, ketika berjumpa dua pasukan ini, tentara Tolut dan Jalut tadi berjumpa, maka pasukan-pasukan yang militan tadi mengatakan rabbana afriq alaina sabra. Ya Allah, beri kami kesabaran, keuletan. Wa tsabbit aqdamana. Tetapkan tempat berdiri kami. Jadi kokohkan ya, pertahanan kami. Wa ansurna 'alal kafirin. Tolonglah kami dari kaum yang kafir. Akhirnya apa? Fahazamuhum biidznillah wa qatala Daud Jalut. Nah, wa atahul mulka wal hikmata wa lam yasha. Nah, akhirnya Allah memberi izin Daud bisa mengalahkan Tolut. Akhirnya Daud inilah yang nanti diberi kekuasaan, jadi raja nanti ya. Jadi raja. Nah, raja jebret diberi ujian nikmat luar biasa Pak. Punya anak nama Sulaiman. Wah, lebih serem lagi Pak. Akhirnya Sulaiman mewarisi kerajaan Daud. Karena sudah warisannya kerajaan, jadi sukses lagi, lebih sukses lagi. Masya Allah. Sampai diberi ujian Allah, mampu menundukkan segala macam makhluk. Jin tunduk pada Sulaiman. Justru di situ diuji Sulaiman. Diuji. Dan puncak kesuksesannya itu ketika dia mampu mendatangkan singgasana Bilqis. Jadi ketika Bilqis itu kan tempatnya orang kafir ya. Nah setelah itu Nabi Sulaiman tuh waktu itu mengkonsolidasi pasukan, ternyata ada satu burung yang belum datang, burung. Jadi pasukannya itu macam-macam Pak, ada jin, ada binatang, ada burung. Burung kok ada, hudud nggak ada di mana? Kurang ajar hudud mana? Awas nanti saya hukum dia. Tahu-tahu dia tek ya Nabi, saya tadi melihat apa itu? Melihat ada kerajaan yang menyembah matahari, kaget. Nah, akhirnya terus betul ya, akhirnya dikirimi surat kan oleh Nabi Sulaiman. Dikirim surat supaya dia mentauhidkan Allah. Akhirnya berunding dengan anak buahnya, katakan, "Oh, kita nggak kuat. Lawan saja," gitu ya. Dia nggak mau, raja putri ini orangnya baik gitu. Enggak, kita harus, kalau nanti kita kalah hancur kita. Maka dikirimi hadiah kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, loh saya ini kaya, untuk apa dia gini gitu ya. Yang inginkan itu Anda itu beriman, karena dia Nah, akhirnya terus dia sadar, oh iya benar memang harus beriman dengan macam-macam sebagainya. Akhirnya si Bilqis ini menyadari bahwa kita ini salah selama ini. Makanya datanglah dia ke Raja Sulaiman untuk menyatakan kesetiaan. Nah Nabi Sulaiman itu sebelum dia datang, dia minta datangkan siapa yang bisa mendatangkan singgasananya Bilqis. Maka jin, saya sanggup sebelum kamu bangkit dari dudukmu. Ternyata ada seorang, saya sanggup sebelum kamu mengerjipkan mata. Jadi kalah jin dengan manusia itu. Akhirnya betul, datang, Masya Allah. Coba kira-kira seperti itu apa yang dilakukan oleh manusia itu kalau kita tidak beriman ya. Apa katanya? Hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Semua kelebihan ini diberikan oleh Tuhanku kepadaku untuk menguji aku. Apa aku bersyukur atau malah kufur. Nah, itu kesadaran yang tinggi Pak dari Nabi Sulaiman. Setelah diberi nikmat yang luar biasa sampai bisa mendengar suara semut ya. Bisa menundukkan jin, menyuruh jin bikin macam-macam, itu jin Pak. Sampai macam-macam bisa terbang dengan angin. Waduh.
Jadi memang itu mukjizat, dia bisa terbang dengan angin. Terakhir singgasana Bilqis. Dianggap ini ujian. Nah, kesadaran seperti ini tidak mudah ya. Karena ada satu kebiasaan, orang itu semakin diberi, kalau tidak punya iman, Pak. Maafin, semakin seru tak, Pak. Coba Bapak perhatikan, yang punya utang banyak itu orang miskin apa orang kaya? Nah itu. Yang ngemplang utang itu orang miskin apa orang kaya? Orang kaya, Pak. Ya nggak dipercaya, gitu. Tapi begitulah ya, orang kaya itu ada seorang konglomerat itu yang saya baca di kisah BLBI itu, dia punya utang 29 triliun, Pak. Nah, lari gitu. 29 triliun itu kalau ditumpuk itu berapa kilometer itu? Ya. Ya, satu triliun itu bisa 1 kilometer ya. Nah, kalau 29 kilo ya. Itu uang begini, Pak, bukan begini loh, Pak. Begini. Ratusan ribu itu cara ngetekno ya opo caranya. Saya tidak bisa bayangkan. Padahal kita ini 100 ribu aja sudah kelengar satu hari kan itu. Ya. Sego bungkus 15.000 kan itu. Masya Allah. Nah, jadi semakin apa ya? Merasa seperti, makanya kalau kita kan diberi ajaran Nabi. Nah, kita disuruh hidup mencari dunia seolah-olah kita hidup terus, tapi mencari akhirat seolah-olah kita besok akan mati kan gitu ya. Jadi seimbang, betul harus lihat. Tapi ingat besok akan mati. Lah kalau besok akan mati kan harta ini nggak berguna, Pak. Mesti digunakan yang nah gitu. Jadi gitu. Makanya sikap Muslim gimana menghadapi ujian yang berat-berat itu, kecuali bagi orang beriman, in asobatu sarra'u sakaro wa kana khairan lahu wa in asobatu darra'u sabaro fa kana khairan lahu. Yakni kalau dia mendapatkan nikmat ya, apa itu? Bersyukur. Dan itu bagus. Dan kalau dia mendapatkan musibah, bersabar. Dan itu baik. Padahal dua-duanya mungkin nikmat, musibah itu mesti terus, Pak, gantian. Ketika dapat nikmat, alhamdulillah. Ketika dia mendapatkan derita, dia bersabar. Ini ujian Allah. Begitu bersabar, pahala bertumpuk-tumpuk, Pak. Dosa dikurangi. Hadirin sekalian, dan ada satu hal yang penting, Pak. Kadang-kadang orang itu sudah tidak kuat ya menghadapi musibah. Berat, apalagi terutama kalau sakit ya. Apa kalau sudah ke rumah sakit nanti banyak tahu ya. Jadi satu contoh waktu kami kemarin sakit itu ya, di tempat itu saya satu hari itu menghadapi dua orang meninggal dunia, Pak. Wah, nangis nggak karuan. Meninggal, satunya lagi meninggal. Waduh ini ya. Berat ya. Nah, karena orang sakit itu berat, sakit yang apalagi sakit yang ngeri mana ya, rasanya nyeri mana, itu kan sambat terus kan ya. Nah, sambat. Ada satu apa itu cara menghadapi ini gini. Nabi mengatakan la yatamannayanna ahadukum al-mauta. Kalian jangan sekali-kali berharap-harap mati. Jadi orang kalau sudah sakit temen kadang-kadang putus asa, kapan saya mati kan itu ya. Daripada gini wes nih. Enggak boleh itu, Pak. Lidzurin asobau, karena musibah yang menimpanya. Fa'in kana la buddha, kalau terpaksa harus iya. Fa'ilan, dia mengajarkannya. Fa'ila yakul, maka berkatalah, Allahumma ahyini maka hayatu kharli. Ya Allah, hidupkan saya. Kalau hidup itu lebih baik bagi saya. Wa tafani idza kana al-fatu kharli. Matikan saya. Ya. Kalau mati itu lebih baik buat saya. Nah, jadi begitu, Pak, caranya. Jadi jangan, ya Allah, daripada gini mati aja lah saya. Jangan, enggak boleh. Ya Allah, kalau saya hidup itu masih baik, beri hidup. Tapi kalau mati itu lebih baik, mati enggak apa-apa saya gitu. Dan itu pernah dipraktekkan oleh teman saya. Sakit yang luar biasa. Dia itu kena tumor di sini, Pak. Enggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya dioperasi. Nah, ketika mau operasi itu dia diberitahu oleh dokternya, Pak, ini kemungkinannya sepertiga sembuh, sepertiga lumpuh, sepertiga mati. Jadi kemungkinan hidup itu cuma sepertiga, Pak. Ya. Kalau enggak bisa lumpuh atau mati.
Karena ini melilit urat nadi. Tumor melilit urat nadi kan repotnya kalau karena ini mengganggu dia, sudah bismillah dia. Nah, ketika dia mau operasi itu dia sholat 2 rakaat. Terus berdoa ini, Pak. Itu saya praktek tadi doa itu. Ya Allah. Betul, Pak. Di Mataram waktu itu. Sekitar tahun 67, 68. Begitu dia berbaring operasi itu dia Pak di apa namanya itu di bios lokal sini tok. Karena kesadarannya diuji karena ini banyak salah ya. Di lokal ini. Jadi dia tahu itu. Kok zaman dulu Pak ya. Rumah sakit tidak secanggih sekarang ya. Ceritanya dia pas operasi berjalan listrik mati Pak. Yes, marek wis ya. Akhirnya kan pakai senter kan ya. Senter terus karuan dokter sampai akhirnya urat nadi itu kepiris Pak. Set. Nah, mancur dia tak mati. Wah, tutup langsung tutup Pak. Tutup jepret gagal. Operasi enggak jadi Pak. Ditutup tas. Masya Allah. Loh, justru enggak jadi itu enggak kumat-kumat Pak sakitnya. Coba deh beda. Jadi sampai saya ketemu itu masih ada benar tapi enggak kumat. Sekarang masih berat tapi enggak kumat Pak. Enggak seperti dulu kan. Padahal operasi gagal. Coba ya. Allah kalau memberikan repot ya. Nah, seperti itu. Jadi gagal dia. Orangnya baik Pak itu orangnya. Baik. Saya tahu. Anggap saya guru saya lah gitu dia. Nah, seperti itulah terjadi. Jadi doa ini pernah dipraktekkan oleh teman saya gitu. Nah, itulah hadirin sekalian. Dan yang terakhir, fitnah yang berat itu kita diingatkan oleh Rasulullah, badiru bil a'mali sholihah. Segeralah kamu berbuat kebaikan. Fasatakunu fitanun ka kita ilail muslim. Sebelum datang fitnah, seperti datangnya malam gelap gulita. Apa itu? Yusibur rajulu mu'minan wa yamsi kafiran. Pagi-pagi seorang masih beriman, tapi sorenya sudah kafir. Wa yamsi mu'minan wa yasbihu kafiran. Sorenya masih beriman, paginya sudah kafir. Jadi ini Pak. Akidah kita ini apa itu? Digoda gitu. Sehingga ada yang tidak kuat. Sampai dikatakan malamnya masih beriman, paginya sudah kafir. Atau paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Apa sebabnya? Ya bi'udinau bi'ardi minatunya. Agamanya dijual dengan harta benda. Jadi karena godaan harta, orang mampu untuk meninggalkan iman. Nah, demikianlah hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita terjaga semuanya. Iman kita kuat, tidak akan mati kecuali dalam keadaan muslim. Demikianlah hadirin sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan, monggo silakan kalau ada. Cukup? Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Demikian, lebih kurang maaf, monggo Pak Darman berdoa.